Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk Allah masih memberikan kita umur hari ini di mana kita masih bisa melanjutkan estafet kehidupan untuk menjalankan tujuan utama kita diciptakan, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu termasuk salah satunya kita duduk bersama-sama di sini untuk mendalami agama Islam. Ini bagian daripada tujuan kehidupan kita. Bagaimana kita mendalami ilmu-ilmu dan syariat yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan dan terapkan dan akhirnya bisa menjadi panduan hidup kita. Ini sebuah nikmat yang sangat besar karena terlalu banyak kaum muslimin yang memiliki peluang yang sama tapi mereka tidak maksimal. Dan memang ini adalah sebuah kewajiban sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mendalami agama Islam ini adalah bagian daripada kewajiban setiap muslim dan muslimah. Jadi bukan pilihan, bukan kapan saya ada waktu, tapi memang harus ada waktu untuk mendalami agama ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, bila Allah SWT mudahkan, kita akan lanjutkan pada buku kita 40 nasihat memperbaiki rumah tangga yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafidhahullah, dan kita akan masuk ke bahasan tentang beberapa akhlak di rumah. Dan ini nasihat pertama di dalam bab ini, masalah akhlak di rumah. Dan ini terhitung nasihat yang ke-21 dari 40 dari awal kita belajar. Walaupun babnya beliau berikan beberapa judul, namun di setiap bab itu kalau ada lanjutan nasihat maka beliau lanjutkan nomor urutnya. Jadi 40 nasihat itu sudah berjalan kurang lebih 20 nasihat atau setengahnya di materi-materi kita yang lalu. Sekarang kita akan masuk nasihat ke-21 dari awal kita belajar, dan ini masuk nasihat pertama di bab kita, yaitu masalah beberapa akhlak di rumah. Poin pertama adalah mentradisikan pergaulan yang baik, dalam kurung keramah tamahan di rumah. Di poin ini tentunya perlu digarisbawahi masalah mentradisikan, artinya menjadikan sebagai pola, kebiasaan. Senyum, tutur kata yang santun, tidak ada teriak-teriak, tidak ada emosional gitu ya. Semuanya dengan baik, dengan santun, dengan ramah, dimulai dari orang tua. Anak-anak itu simbol dari orang tuanya. Kalau anak-anak biasa teriak-teriak, biasa banting pintu, biasa bertutur-tutur kata yang kasar atau bersikap yang kasar, semua itu karena apa yang biasa dilihat dalam keseharian. Baik itu dari kedua orang tuanya ataupun dari orang-orang yang bersamanya di rumah, misalnya asisten rumah tangga. Oleh karena itu kita juga harus menata manajemen kita dalam sisi atau dari sisi akhlak ini, terbiasa dengan tutur kata yang baik, dengan santun, semua hal ya, bukan cuma tutur kata tapi tatapan mata, kemudian sentuhan tangan, ya di antaranya membuka pintu, menutup pintu, semua itu akan dilihat oleh anak-anak dan akhirnya bisa menjadi pola bagi mereka. Kita temukan ada anak-anak yang tumbuh besar dalam kondisi santun sekali, ramah sekali. Kadang-kadang kita menjadi tamu pun kita terharu melihat karena kebaikan akhlak mereka. Ini semua karena pendidikan orang tuanya. Jadi kadang-kadang pendidikan itu tidak harus tutur kata, tapi sikap bisa menjadi contoh pendidikan yang sangat bagus. Makanya Nabi Muhammad SAW ada diistilahkan dengan qauliyah beliau, perkataan yang beliau sampaikan, ada juga fi'liyah, perbuatan Nabi SAW. Jadi cara Nabi jalan, cara Nabi berbicara, cara Nabi mendegur-degur sapa orang, ini semua perbuatan ya. Begitu juga dengan takrir atau persetujuan Nabi Muhammad SAW atas perbuatan-perbuatan baik para sahabat. Selama tidak melanggar agama maka beliau berikan dukungannya. Berarti memang pendidikan itu masuk dalam perkataan, masuk dalam sikap, dan masuk juga dalam masalah persetujuan kita atau dukungan terhadap perbuatan-perbuatan positif. Apakah pasangan kita atau anak-anak atau asisten rumah tangga atau driver, apapun yang positif kita berikan dukungan supaya dia mempertahankan hal-hal yang positif itu.
Nah ini harus ditradisikan di rumah dan dibiasakan. Masuk dalamnya masalah tentunya menjaga kebersihan, kerapian, ya, lemari, ranjang, meja makan dan segala macam hal ini. Semua hal yang positif harusnya dijadikan sebagai sebuah tradisi. Artinya jadi sebuah pola gitu ya. Namun di sini lebih kerucut kepada masalah pergaulannya, keramah tamahannya. Penulis mengangkat dalil pertama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin adkhalallahu alaihimur rifq." Di sini sebenarnya ada potongan khair ya. Mungkin terluputkan dari riwayat ini. Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baiti khaira adkhala alaihimur rifq. Jika Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan kepada satu keluarga, maka dia akan menganugerahkan atas mereka pergaulan yang baik. Makna lainnya rifq itu kelemah lembutan, keramah tamaan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di rumahnya, ya, kita selalu berusaha dan muncul perasaan ingin santun dengan pasangan, ramah dengan mereka, juga sama anak-anak, sama asisten rumah tangga, sama siapa saja tamu yang datang, berarti menandakan Allah menginginkan kebaikan buat kita. Tapi kapan isi rumah itu selalu yang ada tutur kata yang kasar, intonasi suaranya terlalu tinggi, teriak-teriak, bahkan semuanya berantakan, penataan berantakan, tutup pintu pun kasar banget dan segala macam, ini berarti Allah tidak inginkan kebaikan. Ini makna daripada hadis ini, di mana Nabi SAW mengatakan kalau Allah inginkan kebaikan bagi satu keluarga, maka Allah akan masukkan dan menganugerahkan ke dalam diri mereka atau jiwa mereka pergaulan yang baik. Maka selalu menjaga tatapan matanya, ucapan tutur katanya, jamaan tangannya, langkah kakinya, dan seterusnya sebagaimana sudah kami rincikan tadi. Makna lainnya atau mafhum mukhalafah daripada hadis ini, yaitu kalau Allah membenci satu keluarga, justru Allah menghilangkan kasih sayang itu dari mereka, menghilangkan keramah tamahan dari mereka. Ya, jadi kita tinggal melihat tolok ukur rumah tangga kita diberkahi dan disayang oleh Allah adalah dengan cara melihat bagaimana pola yang ada di dalam rumah. Kapan selalu terdorong dalam hati untuk lemah lembut, maka itu berarti Allah menginginkan kebaikan. Kapan kita isinya cuma ada ribut dan segala macam hal yang berhubungan dengan merusak keramah tamahan dan kesopan santunan, ini berarti Allah inginkan keburukan atau Allah membencinya. Di dalam riwayat yang lain diangkat yang kedua oleh penulis adalah sabda Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba ahla baitin adkhala alaihimur rifqa. Sesungguhnya jika Allah mencintai satu keluarga, tentu dicintai oleh Allah ini bukan hal yang ringan ya, sesuatu yang berat. Kalau kita dicintai oleh satu sosok manusia yang kita memang harapkan cintanya, kalau kemudian dia mencintai kita, bagaimana bahagianya? Nah, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita, Rabbul Izza wal Jalal, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan dan maha besaran, itu mencintai kita, pemilik alam semesta ini, tentu satu karunia yang sangat besar. Dikatakan Nabi SAW, kalau Allah mencintai satu keluarga, maka Allah akan menganugerahkan atau memberikan, menanamkan dalam diri mereka pergaulan yang baik. Saya sudah bilang tadi terjemahan letterlet rifq dalam bahasa Arab, kalau yang pegang bukunya itu adalah kelemah lembutan ya. Di sini diterjemahkan pergaulan yang baik. Lebih luas lagi sebenarnya maknanya pergaulan yang baik. Tapi yang jelas ini adalah satu hal yang positif. Satu hal yang positif. Artinya, kata penulis di halaman 78-nya, lembaran sebelahnya, masing-masing mempergauli yang lain dengan baik. Suami pada istri, istri pada suami, ya, orang tua pada anak, anak pada orang tua. Dan tentunya satu hal yang bijaksana dan adil adalah kalau kita mau berharap pasangan kita berbuat baik, kita harus mulai dulu. Kalau kita berharap anak kita santun dan sopan, kita juga harus memulai dulu. Menghayal kita kalau seandainya kita berharap orang lain bermuamalah yang baik, sementara kita sendiri tidak seperti itu. Gak mungkin. Senyum akan mendatangkan senyum. Tutur kata yang santun akan menjawab juga dengan santun. Tapi kalau yang ada adalah memancing emosi, sengaja membuat keonaran, tanda kutip di sini keonarannya adalah sesuatu yang terjadi dalam rumah tangga, dilarang tetap dilakukan atau hal-hal yang tidak disukai, maka ini akan sulit mendatangkan kelemah lembutan dari pasangan kita.
Orang kalau memukul, maka jawabannya juga pukul. Orang tutur kata kasar, maka jawabannya juga jadi kasar, gitu ya. Bahkan ada umumnya manusia itu mirip seperti cermin. Kalau cermin itu sudah retak, susah sekali untuk diperbaikin. Ya. Walaupun kita tambal-tambal, tetap saja dia ada retakannya. Nah itu umumnya terjadi pada sebagian manusia, gitu ya. Jadi kita jangan melakukan dulu keonaran, lalu kita minta maaf, dan kita pikir minta maaf itu akan bisa memperbaiki semuanya. Itu tidak semudah itu. Jadi kita harus lebih baik jangan melakukannya, supaya tidak butuh minta maaf, gitu kan? Kita harus hati-hati dalam masalah ini. Karena untuk memperbaiki dan meraih hati orang itu tidak mudah. Makanya kalau kita sudah meraihnya, maka kita menjaga baik-baik. Nanti akan kita dengarkan bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW bahkan menjawab perbuatan buruk orang dengan tetap kelemah lembutan. Sehingga rival beliau tidak pernah menemukan ada celah untuk mencari kesalahan Nabi. Nanti kita kasih contoh bagaimana Nabi SAW pernah ditagi oleh seseorang dengan cara dicekik lehernya. Kasar sekali, tapi Nabi SAW tetap jawab dengan kelemah lembutan. Sehingga orang itu dinilai buruk oleh orang lain, sementara Nabi dinilai baik. Dan ternyata ini juga menjadi salah satu metode dakwah. Karena orang yang telah berbuat kasar akan merasa malu. Ya, karena kita tidak meresponnya gitu ya, atau kita tidak melakukan hal yang sama. Itu diantara contoh-contoh nabawiyah atau contoh yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Makanya di sini dikatakan oleh penulis di halaman 78, artinya masing-masing mempergauli yang lain dengan cara yang baik. Tadi sempat saya singgung dengan meminta maaf misalnya, itu masih oke. Tapi permasalahannya mana lebih baik? Kita menjaga agar tidak terjadi sesuatu, lalu kemudian kita tidak butuh minta maaf, atau kita lakukan baru kita minta maaf. Ibaratnya begini, kalau rumah, mana lebih baik? Kita menjaga kebersihannya dan kerapiannya, sehingga kita tidak butuh secara khusus, misalnya kalau ada tamu datang baru kita repot-repot untuk merapikan, sehingga kita memang menjadikan itu sebagai tradisi kita, kebiasaan rumah itu bersih, rapi, segala macam, kita nikmatin itu. Jadikan sebagai sebuah pola, mana lebih baik itu, atau nanti kita sudahlah, nggak ada tamu, nggak ada suami, ya, tidak ada masalah, kita berantakan aja dulu, nanti gampang baru rapi-rapi. Terus tiba-tiba ada kedatangan tamu, tiba-tiba kedatangan suami, tiba-tiba kedatangan orang tua misalnya, lalu kita repot untuk merapikan, sehingga kita tidak bisa maksimal.